Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa Bunda, sambil ngelipet mukenanya boleh, sambil dimasukin ke tasnya boleh. Alhamdulillah ya Allah, kita semua sudah sama-sama melaksanakan sholat tasbih. Semoga Allah terima mulai dari takbir pertama sampai dengan doa kita yang terakhir tadi. Allah catat sebagai amal kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Ya, Bunda semua, ini maaf ya kalau ngomong kepotong-potong karena matanya sambil ke sana, ternyata ada instruksi dari teman-teman pengurus Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Untuk safnya juga mohon diperhatikan sehingga memudahkan nanti apabila ada canceling lewat ya. Menyapa temennya kanan kiri sudah, sampaikan salamnya sudah, boleh bersalaman silakan. Alhamdulillah. Ya Bunda Solihah semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak, semuanya sudah bisa hadir, dimudahkan oleh Allah, karena kalau bukan karena Allah pula kita semua tidak mungkin bisa berkumpul di sini. Mungkin ada yang lagi ribet sama urusan sekolah anaknya ya, pekerjaan di rumahnya, tapi tetap Allah kasih kesempatan kita bisa sama-sama belajar hari ini. Yang alhamdulillah Ustadz Taufikur Rahman sudah bersama kita, Ustadz Pantun kita yang akan berbagi ilmu hari ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Nah sebelum masuk ke sana, saya di sini bertugas mewakili dari pengurus Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Ada informasi yang mungkin beberapa minggu sebelumnya sudah bunda-bunda solihah semuanya dapatkan mengenai umroh milad Tazkiyah. Ya, jadi insya Allah kita dikasih kesempatan ini bisa bareng-bareng untuk umroh bareng sama Tazkiyah Travel. Nanti umrohnya insya Allah selama 10 hari bunda-bunda solihah. Nanti berangkatnya Ustadz insya Allah tanggal 28 Januari. Biayanya berapa Bunda? 34,9 juta. Nah itu kalau bunda-bundanya membayarnya secara cash. Alhamdulillah Tazkiyah Travel bekerja sama dengan finance yang nantinya bisa membantu bunda apabila pengen pembayarannya secara berkala. Ada yang bisa dicicil selama 1 tahun, 2 tahun, maksimal hanya 3 tahun ya. Jadi nanti kalau bunda-bunda solehah berkeinginan mau tahu informasinya lebih banyak mengenai umroh milad bersama Tazkiyah, karena insya Allah kita punya rencana, targetnya mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, bunda-bunda diberikan kelancaran rizki. Insya Allah nanti ada 2 bis yang mau berangkat. Mau bunda berangkat umroh bareng? Amin ya, semoga dimudahin semuanya. Nanti kalau bunda-bunda pengen tahu lebih banyak lagi informasinya bagaimana caranya dan seterusnya, di meja luar, meja registrasi yang sebelum masuk ke sini, bunda bisa bertanya nanti kepada saya, bisa, teman saya ada Bu Yuni, ada Bu Wati masih umroh ya, belum pulang ya. Jadi nanti bisa sama Bu Nani juga. Oke, jadi silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya lebih banyak, karena kalau nggak tanya nggak tahu, kalau nggak tahu nanti bisa nggak jadi kasih kesempatan sama Allah untuk berangkat ya. Semoga dimudahin insya Allah ya. Itu kurang lebih informasinya mengenai umroh. Jadi tidak hanya bisa secara tunai tapi bisa berkala. Berapa tahun Bun? 1 tahun bisa, ada yang 2 tahun sampai maksimal 3 tahun ya. Mudah-mudahan mas semuanya bisa, amin amin ya Rabbal Alamin. Udah siap mau belajar? Siap, alhamdulillah ya, bismillah. Dan tidak pula juga kita syukuri ya, alhamdulillah kita baru-baru ini mendapatkan informasi dari Bumi Gaza, Allah kasih kesempatan saudara kita mengalami yang namanya gencatan senjata. Ini hawa yang membuat kita merasa bahagia dan bersyukur Bun. Kita di sini belajar sangat nyaman betul. Kalau di sana kita lihat reruntuhan yang luar biasa, di sini kita masih bisa merasakan sejuknya udara AC ya. Kalaupun keluar kita juga nafas masih enak. Jadi manfaatkan belajar pagi ini dengan baik, karena Allah tidak mungkin memberikan kemudahan kalau bukan Allah juga yang memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Karena Ustadz Pantun udah ada di sebelah saya, sebenarnya saya mau pantun tapi lihat contekan. Biasanya langsung dilirik nih sama Ustadz. Ustadz izin ya Ustadz, nggak apa-apa ya. Biar lebih semangat semuanya karena temanya yang luar biasa. Semoga kita dirahmati Allah karena ini berhubungan dengan keluarga, Masya Allah. Jadi yang kepengen punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah mau? Iya, karena bahagia nggak cuma di dunia ya, pengennya berkepanjangan sampai dengan di akhirat. Masuk surganya nggak sendirian betul.
bareng sama suaminya, sama anak-anaknya, sama keluarga besarnya. Jangan egois, nggak boleh. Egois yang lain silahkan, tapi kalau untuk urusannya akhirat jangan ya. Bila perlu bisa mengajak teman-teman di sekeliling kita saling mengingatkan. Baik Bunda, pantunnya boleh cakepnya kenceng ya. Bismillah. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa bawa keranjang rotan. Pernikahan itu bukan hanya cinta semata, tapi ladang pahala dan penuh keberkahan. Jadi kita semua tanpa berlama-lama kita akan belajar banyak dari gurunda kita Ustadz Taufikur Rahman. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar pada pagi hari ini. Luruskan niat, sudah lurus niatnya? Kalau yang pulangnya mau mampir ke bazar mangga silahkan, tapi lurusin niat dulu ya. Ya, karena kita akan belajar mengenai pernikahan pembuka pintu barokah. Siapa yang mau dapat barokah dalam pernikahannya? Angkat tangannya lebih tinggi. Masya Allah, ternyata semuanya kepengen ya. Semoga Allah rahmati kita, Allah berkahi kita semua pagi ini. Semangat Bunda, simak baik-baik, boleh sambil mengambil video atau foto dan sebarkan kebaikan pagi ini kepada teman-teman kita yang lain. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Dari Pondok Labu ke Surabaya, yang di belakang nampak ibu-ibu belum jawab salam saya. Punten Bu, punten pisan. Di dalam agama Islam yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok. Berapa? Ada berapa? Udah tahu apa belum? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Bawa emping dari Serang untuk dimakan di pukul 1, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kue putu, oke lah kalau bek begitu. Satu, boleh nggak jawab salam apabila yang salam mohon maaf telinganya torek. Ya, di sini nggak ada yang torek, betul kan? Yang kedua, boleh siapa lidahnya yang gagu atau bisu. Di sini juga nggak ada yang gagu kan? Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Anu kesabraha? Anu ketilu saha? Yang ketilu boleh ndak jawab salam hampura pisan. Nyuhun sewu jalma nu majnun. Naon ngaranna majnun? Saya nggak sampai hati menerjemahkannya. Iya, karena di sini nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, apalagi yang majnun. Tapi yang hadir di sini, ya Allah, di Majlis Muslimat Tazkiyah Andalusia adalah para bunda yang solihat, yang alimat, yang qonitat, yang zakirat, yang selalu untuk ayang beb suami dan putra putrinya burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Nah, karena nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun, saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja begitu? Ikhlas nggak? Ridho? Nggak terpaksa? Bukan karena takut 3 golongan? Alhamdulillah. Naik kereta berkacamata, jangan pernah ada dusta di antara kita. Ya Allah, cocok cok gali cok galaga cok. Iya, maaf ya Bunda Mirna ya, saya kalau udah ngeliat ibu-ibu di pengajian ketawa gini resep ngelihatnya. Iya, kalau udah ketawa di pengajian ini ama utang lupa dia. Alhamdulillah alladzi ja'alan nikaha wa nadaba ilai wa harrama sifaha wa au'adal adzabal alima alai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd.
ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bunda solihat taklim majlis muslimah Tazkiyah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Terkhusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan gurunda kita, pimpinan majlis ya Allah Muslimat Tazkiyah Andalusia, Bunda Ustazah Haja Mirna, bersama dengan kepengurusan yang ada tanpa terkecuali. Semoga terus Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan selalu Allah berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sepat gabus lelek lohan, cepet bagus enggak bertele-tele, karena jamaah juga udah enggak tahan mau ngaji maksudnya ya. Yang di belakang saya lihat dari sini udah beberapa kali gonta-ganti kaki ya, nggak apa-apa ya, namanya dari jam 8-an sekarang udah mau jam 10, wajar ya. Dari mulai sila ada yang berubah lagi ya. Baik ayah bunda, terutama para bunda solihat, dalam kesempatan ini jadi mengambil barokah dari pernikahan ini, baik pengantin yang belum maupun yang sedang akan atau yang udah lama. Nggak ada kata istilah terlambat. Bunda, saya mau nanya lu di awal, nikah itu bahasa mana? Bahasa apa? Halo? Ini yang diajak bicara punten nih, gadis, perawan, janda, balik apa udah bulak-balik? Nggak, kok saya nanya gitu jawabannya ragu-ragu gitu. Iya kan berarti belum tahu. Oke, Bunda nggak usah, kan kita lagi sama-sama belajar. Bahasa mana coba? Oke, bahasa Arab. Oke, kalau bahasa Arab punten ada berapa huruf? Yuk kita lihat. Berapa? 3. Yuk kita lihat ya. Tadi yang bilang 3 mana orangnya? Ya. Punten. Walaupun kita udah lama nikah, kadang-kadang ada nggak nikah itu apaan sih? Nggak, kalau bahas ini kita bicara secara pandangan kacamata agama. Tadi aja ngumpulin huruf masih nyebut 3, padahal berapa? 1, 2, 3, 4. Ini saya detailkan 1, 2, 3, 4. Di saat kita berumah tangga dan tahu dengan maknanya ini, yakin. Kalau bahasa almarhum saya punya guru murabbi ruhina, Allah berikan surga sebelum surga. Bahasa al-maghfurlah Kiai Haji Arifin Ilham. Kenapa? Karena ini setiap huruf punya makna. Bunda, ada yang pernikahannya udah nikah perak? Udah. Yang emas? Belum. Udah tahu pastinya ya, nunnya apa? Kan udah 55 tahun. Oh. Ya, soalnya kemarin Bunda Mirna begitu Umi Mia nanya, saya kasih tema gini, Ustadz kan udah pada berumah tangga. Saya bilang coba kita tes besok, gitu kan. Ternyata yang udah perak aja belum tahu kan. Nah Bunda, ini bukan karangan saya, ini pandangan ulama fikih. Tapi jujur di saat kita pahami maknanya, ya Allah ya. Oke, kalau gitu kita sama-sama belajar ya. Berapa huruf berarti? Malimping di kota Serang, disediakan makan kue putu, pasang kuping biar terang. Kita bahas satu persatu. Oke? Ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Tuh, saya bisa bikin pantun dengan isi pantun yang sama tapi hurufnya beda. Kayak tadi, gitu. Ya, memang harus begitu. Jadi mudah-mudahan juga MC kita makin banyak belajar lagi nanti. Iya, gitu. Ya, oke kita teruskan, Bunda. Jadi berapa huruf? Huruf pertama nun.
kaf, hamzah, alif, ha. Ini nun. Ternyata kalau kita tulis huruf nun tuh Bunda lihat ya, nun disentul Taklim Tazkiyah Andalusia, nun di Saudi Arabia ya. Nun titiknya di mana? Punten, di atas apa tengah-tengah? Tengah-tengah. Iya, simetris. Ini simbol buat istri. Buat siapa? Makanya kata ulama fikih, kalimatun nikah tanqasimu ala arba'ati ahrufin. Kata nikah terbentuk dari 4 huruf, 1, 2, 3, 4, dan huruf pertama nun, alamat simbol buat istri, tadullu ala makna. Ini saya gunakan bahasa Arab yang fasih nyebutnya, menunjukkan makna huruf nunnya adalah ni'mat, bukan nikmat, pakai ain, ni'mat. Karena sama guru kita tadi yang belajar tahsin, kalau menyebut nikmat itu salah. Nikmat bencana. Tapi kalau pakai ain, ni'mat, inti makan apa sih? Itu hampir mermelek tuh matanya. Ya Allah, Ustaz, nikmat banget satu. Berarti apa? Keindahan, kenyamanan, kenikmatan, yang bahagia. Nun di tengah titiknya. Buat siapa? Istri. Bu, jangan punya tafsiran yang kesono dulu. Ya, iya, makanya saya kasih tahu, gitu. Kalau enggak ya alhamdulillah, kadang-kadang kan ada, gitu kan. Nggak apa-apa juga kalau penuh sana. Tapi itu poin, kalau sekiranya ada 12 nomor, itu poin-poin udah ukuran 11-12-nya. Ya, berarti untuk yang the first-nya, yang pertamanya bukan ke situ, tapi lihat pandangan agama ini buat istri. Nun tadulu ala makna ni'mat. Artinya apa? Buat perempuan, Bunda. Ya Allah, punten. Ini saya pakai referensi kitab dari Uqudul Zen fi Huquqi Zaujen, buah karya gurunya dari para guru di Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi karya kitab beliau banyak, sampai 115 kitab. Dan beliau pada masanya jujur harus bangga kita karena menjadi guru besar dan imam di Masjidil Haram. Kira-kira Masjidil Haram adanya di Sentul apa di Mekah? Di Mekah. Dan ampe genari makom beliau berdekatan dengan istri pertama baginda Rasul, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra di Jannatul Ma'wah. Di mana adanya? Di Mekah. Dan siapa beliau? Beliau juga luar biasa yang mengharumkan nama Nusantara. Kenapa? Karena pada masanya, bayangkan, orang Tanara Banten, wilayah Kulon, tapi semasa hidupnya mendapat julukan dari Timur Tengah, julukan yang beliau peroleh. Wow, nggak bisa dihapus ternyata. Ntar aja deh, dicebutin aja Bu, nggak bisa dihapus ternyata. Ya, julukannya adalah Sayyidul Ulama Hijaz. Tahu artinya Bu? Saya terjemahkan. Artinya adalah Panglima Ulama se-Saudi Arabia. Itu julukannya. Kalau nggak percaya, gampang sekarang mah bisa dicek di Mbah Google. Kalau saya nggak di Mbah Google, saya ada kitabnya. Ya, Sayyidul Ulama Hijaz, Panglima Ulama se-Saudi Arabia. Orang Indonesia, kelahiran Tanara Banten, wilayah Kulon, menjadi imam Masjidil Haram, makamnya di Jannatul Ma'la, kitabnya asli 115 kitab, dan julukannya yang diberikan oleh ulama Timur Tengah, Sayyidul Ulama Hijaz, Panglima Ulama se-Saudi Arabia. Kira-kira kita bangga apa enggak? Bangga.
Nggak percaya, jalan-jalan ke Mesir, ada universitas Islam tertua sedunia. Apa? Al-Azhar Al-Qahiro. Masuk ke perpustakaannya, kaget juga saya. Itu cuma 2 jilid, bukan masalah 2 jilid kitabnya. Saya lihat di perpustakaan yang begitu besar, yang dijadikan referensi untuk para mahasiswa-mahasiswi yang belajar dari dunia. Begitu saya baca nama pengarangnya, muallifnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bu, Ibu, nanti keliling-keliling juga ke Mesir ya, kalau ada rezekinya. Iya, nggak apa-apa, beneran. Ini healing yang membuat hati makin eling. Healing biarin orang ngelihat kadang-kadang keki jadi rungsing. Healing yang kadang-kadang badan kita nggak langsing-langsing. Iya. Kenapa? Karena di Mesir ada makom Imam Syafi'i. Di Mesir ada makom Sayyidina Husain. Di Mesir ada makom Ibnu Athaillah, termasuk para bunda solihat. Tadi saya cerita, di Mesir ada universitas Islam tertua sedunia, dan begitu tadi saya baca kitabnya, ada kampung namanya Al-Bantani. Di Mesir nggak punya nama Banten. Yang punya siapa? Indonesia. Tapi kitabnya sampai genari masih dipakai. Nah, hari ini perihal tentang nikmat, apa kata Syekh Nawawi dalam kitab yang bernama Uqudul Zen fi Huquqi Zaujain, bab nikah, nikmat buat istri. Saya tanya dulu, Bunda, kira-kira dosa kita banyak apa dikit? Begitu masuk berumah tangga, ini ada air segelas, hanya sebatas air putih, jangan sujon semua minum, bukan. Gak mungkin saya diri sambil saya duduk dulu mungkin. Ini nyontoin biar jelas. Ternyata seorang istri menyiapkan minum buat suami tercinta, hanya sebatas air putih, atau mungkin kesukaannya teh, atau mungkin kopi. Singkatnya, bahagia hati suami, hilang dahaga. Maka nikmat buat istri, Allah gugurkan dosa-dosanya selama setahun yang lalu. Segelas dosa setahun, 2 gelas 2 tahun. Gimana kalau segalon? Ya enggak sekaligus gitu, enggak sekaligus. Masa sekaligus? Udah bang tuh minum segalon. Ya Allah, mohon maaf, nikmat apa enggak tuh? Dan itu didapatkan begitu sudah berumah tangga. Bab minum. Bab kedua, saya baca hadisnya masih dalam kitab yang sama. Innar rajula yanzuru ilam ro'atihi. Sungguh seorang suami yang memandang wajah dia punya bini. Wa nazarat ilaihi, dan bini nggak diam, dia pandang lagi wajah lakinya. Jadi take and give-nya asik tuh. I love you, you love me, you and me fabilaf-bilaf. Iya, I belong to you, you belong to me, you and me pa belong. Iya, begitu redaksi hadisnya. Baru mandang doang tuh, mandang. Nazarallahu ilaihima, Allah mencurahkan kepada pasangan rumah tangga yang demikian, Allah mencurahkan kepadanya kelak sampai yaumil kiamah dengan curahan rahmat kasih sayang dari Allah. Mandang. Kelar mandang, apa kata Nabi? Belum kelar itu hadis, saya bacain lagi. Wa idza akhadat yadaha, ya Allah, itu istri atau suami nggak pakai gengsi, dipegang tangan pasangannya, megang. Sok tara megang suami ini, tangannya, megang tangan tuh, jangan dianggap remeh. Begitu berpegangan, ternyata begitu berpegangan, lepas pegangan tangan tersebut. Karena mungkin ada sesuatu, oh lagi pegangan tangan, ketemu Bunda Haja Mirna, selesai karena assalamualaikum mau salaman, lepas. Atau mungkin ketemu Mitoha, kita mau cium tangan, lepas. Ketemu dengan orang tua, kita lagi pegangan, lepas karena mau cium tangan, lepas. Begitu lepas pegangan tangan suami tersebut, kharajat zunubuhuma min kulli asobihima. Allah keluarkan pasangan masing-masing suami istri itu, yang dikeluarkan adalah dosa-dosanya bersama jari jemari yang ada pada tangannya. Iya.
Jadi bukan lebay, nikmatnya tuh di situ. Itu baru 2 bab loh, inum, megangan, pegang tangan. Iya, ya Allah. Bu, tadi saya keluar dari suling pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bab ketiga, bab cium tangan. Cium tangan. Suka nggak ini cium tangan ke suaminya nih? Suaminya suka nggak cium tangan ke istrinya? Nah, kok enggak nih, udah di videoin sekarang, ngirimin ntar ke suaminya. Iya, jangan dianggap remeh bu, beneran loh. Ya Allah ya Rabbi, tolong, ini besok mau umroh dengan tazkiyah di Januari. Ya Allah, semoga semuanya bisa berangkat, rezekinya dikasih kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang aminnya kencengan kasih duluan ya Allah. Iya. Yang malas-malasan jadi bandara aja dah. Didoain yang baik, kita di tempat yang baik, di majlis yang baik, berkumpul sama orang-orang baik, ngomong yang baik-baik aja udah. Iya, karena doa malaikat mengaminkan. Oke, kita teruskan. Singkat kata cium tangan, Bu, tuh di Mekah saya suka naik paling atas tuh di rooftop Mekah, saya mandang, ya Allah, ke bawah tuh jurusan dari habis yang namanya Rukun Yamani, ada yang namanya itu Hajar Aswad. Saya lihat, ya Allah, sampai berebutan ngejar mau nyium Hajar Aswad. Naudzubillah min dzalik, sampai ada ya Allah ya gontok-gontokan sikut kanan kiri, ya Allah ya Rabbi. Bukan nggak boleh, bukan, kalau memang ada kesempatan silakan, tapi juga jangan memaksakan. Kenapa? Itu satu, direbut-rebut, dan waktunya kapan aja berebutan, betul apa enggak? Kita ambil waktu dini hari jam 1 malam, berebutan. Kita ambil jam 4 jelang subuh, berebutan. Kita ambil waktu genari, waktu duha, berebutan. Ya Allah, itu satu direbut-rebutin, di rumah dicuekin. Diambil tangan suaminya, ke hidung, bukan ke sini. Suami ambil lagi tangan istrinya. Itu lebih afdal daripada mencium Hajar Aswad. Allahu Akbar. Atau direbut-rebutin di Mekah. Udah ntar pulang ngaji ketemu tangan suami, sosor aja udah. Ntar suami nanya, ayah naoneng? Hajar Aswad. Ya Allah, Bu, iya, di situ bab nikmatnya, Bu. Di saat sudah berumah tangga, nah, belum lagi masuk bab kasur. Iya, jangan. Tapi nggak apa-apa, cuplikan, cuplikan. Iya, ya cuplikan aja. Ya Allah, suami istri yang tidur bareng, tidur, Bu. Suami istri tidur bareng. Ini yang suka pisah ranjang jangan baga budak, dengerin nih. Iya, maksudnya yang nggak mau bareng gitu kan. Nabi satu selimut berdua, Bu, tidur loh. Saya ngomong tidur. Yang nikmat tuh kalau dua-duanya melek. Bu, berumah tangga pengantin baru yang nikmat karena dua-duanya melek. Tapi saya nggak ngomong bab melek, kayak bab ngomong bab tidur. Pengantin baru nih, pengantin baru, ya Allah, pengantin baru, rik suara jangkrik, rembulan malam terang sinarnya. Kalau pengantin udah lirik biasanya udah banyak maunya, kan begitu. Pergi belanja ke pasar baru, mobil kijang nggak ada, naik skuter, paling enak si pengantin baru belum masuk kamar dengkul udah gemeter, kan begitu. Pergi belanja ke pasar baru, belum nawar udah diparanin, paling enak si pengantin baru ntar tidur ada yang ngelonin, kan begitu. Oke, udah, mantan hidup nggak habis-habis, Bu. Ya, singkat kata, itu bukan yang itu nikmat. Kenapa? Dua-duanya melek. Pengantin baru yang satu melek, yang satu pules saja. Enak apa enggak? Nggak enak. Saya nggak ngungkap bab melek, bab tidur berduaan, suami istri yang halal. Maka fadilahnya sama seperti sholat sunnah sampai 100 rakaat. Allahu Akbar. Kita nggak kuat 100 rakaat,
Tarawih aja selalu kalau mau ke masjid tuh gosip kan begitu ngobrolnya. Inti tarawih di mana? Di sana. Inti di mana? Di sini. Ngomong-ngomong di sana imamnya pakai jalur lambat apa jalur cepat ya? Itu model kita. Bu, tidur. Tuh, nikmat. Jangan sampai dihilangkan dan kelewatan peluang nikmat buat istri. Nggak cukup hanya ini doang. Ada huruf apa nih? Huruf apa? Kaf. Ya. Ni'matun kaf tadullu ala makna. Dengan spidol. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Ya, tuh, Bu, kafnya apa? Baca bareng-bareng ya. Karomah. Jadi lama-lama nikah baru hari ini tahu makna kaf ya. Yang ada terlambat yang namanya belajar mah. Bu, karomah. Bacanya di wasol tuh ya. Karom, jangan pakai koma, jangan karomah, jangan. Takutnya ntar ada yang ani ya repot nanti gitu di karomah ya Ibu. Karomah itu artinya banyak nih ya, bisa satu arti aslinya kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Dan siapa orang yang berumah tangga nggak mungkin kalau nggak pengen mendapat kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, dan ini adanya di huruf kaf. Ustadz, ini berlaku yang para jombloan jomblowati bisa yang mau nikah jadi punya modal. Ustadz, ya udah berumah tangga, oh garantinya sampai kita tutup usia. Dan ini yang ngasih jaminan bukan Taufikur Rahman. Insya Allah ntar kita lihat bagaimana nas-nas Qur'annya. Karomah bagaimana Ustaz? Karomah sekarang di Indonesia udah jadiin bahasa Indonesia. Inti ngapain sih kalau malam Jumat ke wilayah Empang Bogor? Oh, Anda ziarah ke keramat Empang Bogor. Jadi bahasa kita tuh karomah jadi keramat. Inti gimana sih kalau ziarah tuh ke wilayah antar Jakarta tuh? Oh, Anda ke keramat sana luar Batang. Jadi bahasa tuh aslinya karomah. Ya. Kalau itu tuh ke Kalibata inti ngapain? Oh, aneh ziarah ke sana ke Habib Kuncung, keramat Kalibata. Tuh, ada di bahasa keramah. Bahasa Arabnya karomah. Apa itu karomah? Kemuliaan. Kemuliaan gimana? Saya kasih contoh. Kita sebagai orang tua, Bu, begitu habis nikahin kita punya putra putri, baru sebulan laporan ini menantu ke kita. Ngomong ke mertuanya yang laki-laki ayahanda, ibunda, kalau ngomong bahasanya ayah, singkat kata mohon doa restunya. Alhamdulillah pernikahan kemarin berjalan lancar. Kami haturkan makasih ayahanda ibunda yang sudah luar biasa kontribusinya untuk kesuksesan acara kami, dan minta ridhonya ya insya Allah bulan depan. Bahkan bukan kami berdua, ayahanda dan ibunda juga sama. Nih kata menantu yang ngomong nih. Begitu juga sama orang tua kami. Kenapa? Insya Allah bulan depan agendakan ayahanda ya. Kenapa? Kita mau umroh bersama-sama. Nih ayahanda nanya nih, biar nggak jadi beban. Ongkosnya gimana nak? Udah ayahanda tahu beres. Mohon maaf. Dapat berita begitu dari memantu. Itu berita bagus apa jelek? Punten, berita tercela apa mulia? Karomah. Itu contoh. Mana lagi? Kalau perlu ibu nggak perlu diajak, ngelihat aja contohnya. Misalkan ya Allah, ibu lihat anak ibu ternyata menantu begitu bulan kedua dia datang cium tangan. Ini mobil dari mana nak? Alhamdulillah ibu ya, ini mobil tahun 2023, bukan 2025, tapi alhamdulillah mah ini hasil dari kerja kami ya. Alhamdulillah ini enggak ada label di rem bunyi kredit, enggak. Ini cash, cuman kami mampunya baru yang tahun begini. Bu, punten, sebagai mertua mendapat berita dari menantu begitu, jujur bahagia aja apa bahagia banget? Karomah.
Begitu dia pamitan, ibu lihat yang nyetir suaminya, menantu ibu, di sebelah ada anak ibu, dengan sesekali setelah cium tangan disuapi suaminya anggur. Punten, orang tua ngeliat gitu bahagia apa enggak? Karomah, ningkat, mulia, sukses. Bisa begitu. Oh, ini di hubkaf rahasianya. Mana lagi contohnya lagi? Ini saya kasih sampel contoh-contoh dulu. Mana lagi? Ya Allah, pulang dari umroh pergantian tahun dari 2025 2026, orang tuanya sehat panjang umur, menantu juga demikian. Ngomong lagi nih menantu, alhamdulillah, makasih ayah bunda ya, kemarin kita sudah umroh sama-sama, doain ayah anda ya. Kenapa? Walaupun nikah kami baru mau jalan setahun, insya Allah besok di Januari 2025 kita mau transaksi itu tanah yang di pinggir jalan yang luasnya ada 500 meter, insya Allah kami mau beli secara cash. Ibu dapat berita begitu dari menantu, jujur bahagia apa enggak tuh? Karomah. Dan ini semuanya bisa begitu, bisa kalau tahu makna kaf dan bisa mengambil rahasianya. Kok bisa begitu Ustaz? Oh, yang jamin Al-Quran ayah bunda. Bisa dilihat surat ke-24 juz 18 ayat ke-32. Ya, surat ke-24 surat apa? An-Nur. Yuk silakan dilihat pada ayat ke-32-nya. Sudah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ayahanda ibunda, ini ayat memerintahkan buat orang yang mau menikah, disuruh sama Gusti Allah. Urusan pilihan jangan terprovokasi dengan orang, punya prinsip masing-masing. Makanya dikasih pilihan. Itu macam-macam pilihannya. Ada yang punten perjaka sama perawan, silakan. Ada yang punten perjaka sama janda, silakan. Kan bebas itu, yang penting disuruh nikah. Atau mungkin sebaliknya, ada yang duda sama perawan, silakan. Ya, intinya Allah nyuruh buat wa ankihul ayama minkum, yang kamu suka, yang betul-betul kan nggak mungkin yang namanya nikah nggak kenal sama sekali, yang suka, yang kalau bahasa saya dari mana datangnya lintah kalau bukan dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati. Iya, ya, begitu sudah sama-sama suka, lantas dia datang, ada syarat dari ibu ini dulu. Apa syaratnya, Kang? Aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku mau kau bicara cinta, tapi siap buat menikah. Iya. Nah, Bunda, lihat di situ Al-Quran menjelaskan kondisi yang dijelaskan. Di saat berumah tangga, kata Quran, in yakunu fuqara. Fuqara, Bunda, beda sama miskin. Tapi juga di situ memang nerjemahin ini sebutannya miskin ya, nggak objektif itu, malu-malu nerjemahin itu Menteri Agama, iya maksudnya Kementerian Agama, nggak objektif itu. Disebutnya apa di situ? Fuqara, tapi nerjemahin apa? Udah jaka sembung naik ojek nggak nyambung, Jack. Iya, ya kalau miskin
Kenapa Ustaz beda? Ya beda dong, kan 8 penerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama inama sodaqatu lil fuqara, yang kedua wal masakin. Berarti beda nama beda makna, betul apa enggak? Di Quran nyebutinnya buat yang masuk berumah tangga nyebutnya apa? Fuqara, tapi nerjemin apa di situ? Ustaz bedanya apa? Bunda, kalau fuqara emang nggak punya kerjaan dan nggak punya gaji, jadi betul-betul nggak punya apa-apa, ya. Makanya jadi bahasa agama yang indah. Ya Allah, afwan guru, al-faqir, al-faqir menamakan diri itu menunjukkan ketawaduannya. Al-faqir emangnya nggak, yang butuh ilmu, yang nggak punya ilmu, al-faqir orangnya. Fuqara kepada sifatnya, yang nggak punya pekerjaan dan nggak punya gaji. Sementara kalau miskin, punten, miskin orang yang punya kerjaan tapi gajinya nggak mencukupi. Bisa nggak dibeda ini? Ya, jadi menjadi 8 kelompok yang nerima zakat tuh. Siapa? 1 fuqara, 2 masakin. Fuqara emang nggak punya kerjaan dan nggak punya upah. Yang nggak ada kerjaan siapa yang ngasih upah, kan begitu. Yang kedua miskin, punya kerjaan tapi hasilnya nggak mencukupi. Bisa dibedakan di sini? Nah, kalau sekarang kita lagi ngomong bab rumah tangga, bab nikah, Allah nyebutinnya miskin apa fuqara? Fuqara. Jadi betul-betul kalau bahasa Pertamina kita mulai dari zero. Dari nol. Ya. Ustadz memang bisa, kalau misalkan bisa menerjemahkan huruf kaf, nggak heran akan bisa menjadi raja dunia. Kenapa Ustadz? Karena rahasia jadi huruf kaf, kemuliaan. Yang tadi saya contohin, naik mobil, umroh bareng, ya Allah. Yang tadi ya contoh-contoh yang baik Bunda. Bisa begitu? Sangat bisa, karena Allah yang berjanji. Apa janjinya? In yakunu fuqara, jika kondisi kamu baru menikah, fuqara. Bunda, bantu lagi. Kalau fuqara berarti tadi punya kerjaan apa enggak? Berarti punya upah apa enggak? Enggak. Tapi ada kemauan, yughnihimullahu min fadli. Niscaya Allah cukupkan buat dirinya. Ingat loh, bukan kaya, cukup. Karena yang kaya belum tentu cukup. No, lihat yang pada pakai rompi oren. Nah, kan kalau udah pakai rompi oren tuh korupsinya bukan 1 juta 2 juta, rompi mahal itu. Betul apa enggak? Kalau udah di atas miliar baru tuh ke rompi oren yang di KPK, begitu, gitu. Iya. Apa mereka orang susah? Wah, enggak. Tapi punten, tapi hatinya nggak ada cukupnya. Nah, bahasa agama bukan jadi orang kaya, Allah cukupkan. Inti mau kemana? Januari mau umroh bareng tazkiyah, udah tenang ikut sono, ntar cukup duitnya buat bayar. Ya, iya. Mau lanjut lagi ntar kemana? Sono. Ya silahkan. Saya insya Allah Desember nih untuk apa namanya? Bukan ke umroh sih, bukan. Ya untuk ziarah ke Uzbekistan. Nanti di sana ada Samarkand, ada makam Imam Bukhari. Ya, kalau yang ada azam mau barang-barang enggak bertabrakan nama tazkiyah, enggak, kan tazkiyah tadi Januari. Saya dari awal makanya saya selalu saya promosikan kan, begitu. Ya, ini saya Desember insyaallah ngambil tahun baru ya di Samarkand di sana. Ya kalau yang belum lantas belum pernah ada rezekinya silahkan, jangan ragu-ragu. Kita ngupas bab Imam Bukhari yang kita sering baca hadis Rawahul Bukhari. Oh ternyata makomnya di sini. Oh ternyata asli di sini. Ini di sini. Nah di sana ada makom juga paman baginda Rasulullah SAW. Bayangkan ya dari Mekah Madinah tapi makamnya ada di sana. Ya pengen tahu ya ikut ziarah kalau mau gitu kan. Kemana? Ke Uzbekistan. Oke kita teruskan. Singkat kata Bunda, mau kemana? Mau ke Uzbekistan. Mau kemana? Januari mau umroh bareng tazkiyah. Mau kemana lagi? Lihat bahasa agama, Allah cukupkan. Iya kan hidup yang enak cukup Bunda. Lah kalau kaya belum tentu cukup. Betul apa enggak? Tuh kita lihat kemarin kan
yang dilihat dari wilayah Tanjung Priok lah, jam tangan aja kan 11 M. Bunda, jam tangan 11 M kan itu kalau kita beliin cendol kelep ini tempat. Coba, itu baru jam tangannya doang lah. Berarti kaya, oh kaya, tapi punten Allah nggak berikan kecukupan. Nah bunda, yang agama maksud dalam kondisi kamu baru nikah, kamu dalam kondisi fuqara, berarti nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, tapi kata Gusti Allah, aku cukupkan buat mereka. Kenapa? Lihat ujungnya yang harus diyakini pakai iman, wallahu wasi'un alim. Ustaz, caranya bagaimana caranya? Caranya kalau mau dapat begini bunda, yuk tulis lagi, buka lagi surat ke-31 juz ke-21 ayat 14. Yuk sama-sama kita buka. Ya, sudah ketemu bunda? Ya, ayat 14. Ya, izin saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Ini yang kadang-kadang di ayatnya kita hafal, di ayatnya kita betul-betul bisa bacanya, tapi prakteknya enggak imbang dengan perintahnya. Bunda, jadi rahasianya kalau pengen dapat yang tadi kita contohkan di karomah yang dimana Allah cukupkan, Allah nyuruh tuh kodenya dari surat Luqman ayat 14 ya, untuk karomah rahasianya dikit banget tuh. Ini kalau boleh diginin ya. Nah. Ya, disebutin aja deh ya. Rahasianya apa? Anishkurli wali walidai. Tuh benang merahnya tuh, yang kalau misalkan ada stabilo itu yang kita stabilokan. Apa itu? Anishkurli wali walidai. Bunda sudah ketemu, sudah ngelihat di situ kata kerja punten, kata kerja aktif apa perintah? Perintah. Perintah dari siapa? Dari Gusti Allah. Apa perintahnya? Anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku, berarti kepada Gusti Allah. Ini nggak perlu saya ajarkan, 5 waktunya, tahajudnya, sedekahnya. Tapi punten, nggak cukup sampai di situ, itu ada terusan. Dan di situ wawunya wawu penghubung. Kalau kita ngaji nahu namanya wawu atof. Berarti kalau wawu atof itu perintahnya 2. Allah dan orang tua, berarti untuk objeknya dua-duanya mempunyai tingkatan yang sama. Contoh, Ustadz punya anak berapa? Saya bilang anak saya 2. Yang apa? Dua-duanya enggak, 1 laki dan yang kedua perempuan. Nah, kedudukan laki dan perempuan itu mereka anak saya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dari orang tuanya. Setuju apa enggak? Begitupun ini, ya. Nah, amanah, bersyukurlah kamu kepadaku dan kedua orang tua kamu. Kedua orang tua buat yang sudah berumah tangga, baik yang baru maupun yang di pertengahan atau sudah lama, dibuka lagi 2 lagi tanda kutipnya, orang tua jeng mitoha. Orang tua sareng mitoha. Di sini kita yang kadang-kadang punten nggak terjadi keseimbangan. Halo Bu, Ibu, banyak gak zaman now giliran buat orang tuanya baik banget, tapi giliran mitoha
Tolong yang merasa jadi anak mantu jangan belaga budak dengan ini. Iya. Apa? Berarti jadi tersumbat. Padahal perintah Al-Quran untuk mendapatkan karomah, solusinya dari situ. Dan buat kita sebagai subjek, pelaku berumah tangga, sebagai anak mantu, nggak boleh pernah membeda-bedakan mereka. Saya dari rumah tadi ke sini pakai mobil, bukan mobil baru, tapi untung tuh mobil bannya kanan kiri ada. Benar, Bunda? Ya, mobil-mobil mewah tahun 2025, cuman mobil bannya kanan doang. Nyampe nggak ke tujuan? Mungkin sekarang Bunda masih ketawa, begitu saya perjelas baru manggut-manggut. Oh, jangan anggap remeh ini ban. Ban ini mohon maaf untuk menghantarkan kita ke tujuan. Mau kemana? Ke Andalusia. Oh, ya udah sampai. Oh, ntar siang mau mana? Saya mau lanjut ke daerah Cilandak. Oh, sampai karena ada bannya. Dan ban di saat lagi perjalanan itu dikendalikan sama sopir. Siapa? Suami istri. Dan sopir akan berasa. Saya tanya, pilot, kenapa inti kok sampai apa goyang-goyang gitu? Aduh repot Nabi. Kenapa? Enggak apa, ini singit nih setirnya nih ke kiri. Oh kalau gitu gimana? Yaudah ntar sempetin abi ceramah lu cari bengkel di wilayah Jakarta Selatan buat nyapain? Sepuring. Ngapain puring? Buat balancing. Itu mobil. Setuju apa enggak? Begitupun rumah tangga. Di saat nggak ada balancing antara orang tua dan mitoha, kesendat untuk mendapatkan karomah. Untuk mendapatkan aku cukupkan kata Gusti Allah. Tapi tolong jangan pernah berpilih kasih. Orang tua mitoha. Mitoha orang tua. Kedengeran saya ngomong nih? Yuk yang tadinya suka pilih kasih udah istighfar. Ya. Saya nggak perlu sebutkan si A, si B, si C. Ini tugas kita. Apapun perlakuan mertua itu, apapun perlakuan dia, pokoknya tugas kita mengabdi, berkhidmat sama orang tua dan mertua. Kenapa? Karena tadi perintahnya Luqman ayat 14, bersyukurlah kamu kepadaku dan kedua orang tua kamu. Dan di saat sudah menikah, berarti bercabang orang tua dan mertua. Ya Allah, Bunda, boleh saya cerita boleh ya? Saya tuh begitu nikah sama istri minta maaf sama saya. Mi, maafin. Kenapa? Ini mama maunya sama kita. Saya bilang ngapain minta maaf? Pertama kita bilang kan kita mulai dari zero. Kayak Pertamina dari nol. Nah kita tes-tesan, saya bilang tuh, ini bukan bahasan baru, udah lama saya bilang, saya mau ngetes huruf kaf. Tes gimana? Ini gak usah minta maaf, bersyukur, berarti jimatnya ada di kita. Saya bilang gitu. Kok jadi minta maaf? Tenang. Ini kalau bahasa kasar ibu sama ini ngobrol, saya mau buktikan kata karomah dalam makna nikah, pandangan ilmu fikih, makna Quran, Luqman ayat 14, kita tes-tesan ayo. Kita mulai dari nol. Dan kita lihat contoh ini, di saat jimat ada di tangan, ya Allah, jimat Bu ada di tangan orang tua. Saya bilang udah, jangankan udah ada, belum ada kayak begini, ikan bawal ser terong, lo jual gue borong udah. Siapa jimatnya? Keramat. Siapa itu? Mitoha. Tapi kan bukan orang tua abi. Saya bilang, Bun, suami Bunda tuh bukan orang goblok sama agama. Ini udah khotam dari masjid santren, bab begini, gitu kan? Makanya saya mau tes-tesan gitu. Bu, Ibu, gimana prakteknya? Ini saya cerita ke mertua loh. Maksudnya kalau ibu ntar ngambil kesimpulan begini, kalau ke mitohanya aja begitu, kumaha ke orang tua. Insya Allah orang tua, ya komo dari orang tua. Kan kita lahir bukan dari batu, betul apa enggak? Ya Allah, tolong anak mantu nih, boleh saya contohin ya? Oke. Saya dulu hampir meninggal, sudah meninggal karena udah selesai ya, udah maksudnya sampai 40 hari, bahkan dari hari pertama dikubur di pemakaman di Ponpes Data sampai selesai 7 hari. Ya Allah, saya bilang bersyukur Bun Mama. Kenapa? Santri yang Abi ajarkan dari tadinya Iqra sekarang sudah pada hafal 30 juz Al-Quran, selesai 7 hari dari mulai dimakamkan nggak kurang berjumlah 21 kali khotam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas.
Ya, sambil saya bilang, Bun, no di pojokan tadinya sarang kuntilanak loh, saya bilang gitu. Saya bilang, ada saya kalau malam demen keliling Pak di pesantren gitu. Namanya masih kayak hutan, tapi begitu santri ngaji 7 hari panasan tuh kuntilanak, adem udah sekarang nggak ada. Iya, gitu. Oke, saya teruskan Bapak Ibu rahimakumullah. Masih hidup sedikit saya cerita, ya Allah, saya jujur termasuk menantu yang nggak bisa kalau mau kemana-mana nggak cium tangan dulu sama mitoha dan sambil peluk minta doanya. Sekali waktu saya berasa salah banget karena kebetulan pesawat take off jam 5 pagi, mau nggak mau saya dari BCC Bukit Cimanggu City, saya berangkat dari 2:30 pagi. Ya, menjaga khawatir ada apa-apa di jalan, mau ngetok kamar mertua nggak berani, takut masih istirahat atau mungkin lagi sedang asik ibadah. Alhasil di pesawat udah off HP, dari Makassar terbang lagi ke wilayah pedalaman, baru bisa buka HP antara jam 10 waktu Sulawesi, berarti jam 11 waktu Bogor. Betul ya? Saya telepon yang pertama, Mitoha. Ya, nih Bu, saya telepon, saya tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Mama, emang manggil Mama saya. Ya, Mama, namanya orang Sunda, mertua saya suka seimbangkan pakai bahasa Sunda. Mama abdi teh mohon hampura pisan. Udah panjang pakai pisan lah gitu. Itu nanya, kunaon kasep sanes kesurupan nyanda. Kan gak biasa-biasanya. Saya bilang, ya enggak mah, waras, saya waras. Cuman berasa salah aja, pagi ini saya belum cium tangan, belum peluk Mama, dan sekarang udah di kampung orang. Ya, makanya saya berasa maaf, mengekspresikan caranya maafnya rada panjang begitu. Saya bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya saya tanya nih Mah, gimana di sana di Bogor? Udah makan apa belum? Gimana hari ini keadaannya, sehat apa enggak? Punten para anak mantu yang orang tuanya masih ada, mertua masih ada. Jujur loh, padahal kita nggak kasih uang, tapi ada perhatian lewat pesawat telepon. Bagaimana perhatian menantu kepada orang tua, juga termasuk mertua, begitu adanya. Mohon para bunda yang sudah jadi mertua bantu jawab, kira-kira dapat perhatian begitu dari menantu, hati bahagia aja, bahagia banget Bu. Biar jelasan Bu, biar jelasan tuh. Tolong yang masih ada anak mantu nih, yang menjadi anak mantu, ya Allah, dikasih bahagia itu. Kalau boleh saya wakilkan, mungkin ngucap Gunung Salak dibilang besar, besaran hati orang tua, leres tuh. Betul apa enggak? Ya Allah, ya ditanya gimana kabarnya Bu, hari ketiga selesai take off, sudah berangkat dari Makassar, landing lah di Suta. Begitu mau berangkat balik ke Bogor, saya ingat kesukaan Mitoha. Ya menantu harus tahu kesukaannya, gitu kan? Iya, kalau sekarang udah nggak bisa, kan nggak mungkin dibawa ke kuburan, paling Fatihah. Iya, makanya salah besar anak menantu yang kadang-kadang saya nanya, mertua kamu masih ada? Nah, ada, sehat. Di mana? Di Bogor. Ini besok mau puasa. Iya, udah ngirimin, udah apa? Fatihah. Masih doyan nasi goreng kambing, ngirimin Fatihah. Salah alamat. Fatihah yang tadi tuh udah di kuburan, kayak kirim Fatihah. Oke, kita teruskan Bu. Dah, saya telepon lagi tuh mau pulang ke Bogor. Ya Allah, saya nggak minta maaf panjang nggak. Alhamdulillah, Mah, ini udah sampai beres semua. Alhamdulillah, makasih doa-doanya. Ini mau pulang ke Bogor, punten punten. Mama mau apa yang Abi bawakan? Dia bercanda, Mah mau matang apa mentahnya? Mama mau dua-duanya. Ya, bercanda nggak apa-apa. Cuman menantunya punya pengertian nih. Saya langsung dalam Bu. Oh, dua-duanya matang mentah. Iya, ngapain ke kampung orang 3 hari nggak pulang kalau nggak dapat untung? Betul apa enggak? Saya nggak mau kalau ada Ustadz jobnya ke Makassar tapi gratis. Oh enggak saya. Iya, kenapa? Punya anak bini, betul apa enggak Bu? Ya kan udah beres di sana. Istri udah laporan, Abi alhamdulillah udah aman, TF udah masuk. Ya udah, alhamdulillah. Ya langsung saya ambil kemana tuh kesukaan mertua. Apa kesukaan? Enggak berat kok. Oh kesukaannya roti britok cuman.
Untung bukan di TV nih. Kalau di TV kena royalti nih. Kalau kena royalti tadi pangkas saja yang kata-kata itunya bang ya. Oke. Ya kalau di TV nggak boleh begitu bu. Pantangan. Oke. Singkat kata, dah saya ambil 4 lembar yang merah bu. 4 lembar yang merah. Beli roti begitu. Jujur, dapat banyak apa dikit? Itu ntar mertua makan nggak sendirian, nyambat cucu itu makan ntar. Betul apa nggak bu? Di hati ngucap matengnya. Dia mau dua-duanya. Ya kan kita tadi, dua-duanya. Sampai Bogor, alhamdulillah sebelum turun saya ambil amplop. Ya, di mobil saya selalu setiap amplop tuh karena banyak manfaatnya. Kadang-kadang mau kondangan, bini nggak lupa bawa amplop, ada amplop begitu. Gitu ya. Saya ambil amplop, saya cemplungin dah tuh yang merah angka depan 1 0-nya 5. Ini bukan jatah bulanan loh. Sekali waktu karena pulang dari luar kota. Ya Allah, kita ceburin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dah segel dah. Ya dikunci udah. Dah. Di hati ngucap mentahnya. Karena tadi requestnya dua-duanya. Ibu ini paham gak saya contohkan? Oke. Sampai rumah, ya Allah saya beri salam, saya cium tangan mertua, saya peluk, ya Allah ngobrol dan mertua. Ngobrol sama orang tua yang udah usia 70 tahun ke atas juga jangan lama-lama. Karena yang diobrolin itu-itu juga biasanya. Betul apa enggak? Tapi tetap kita dengerin, gak apa-apa. Namanya orang tua, dulu juga kita kecilnya begitu kok. Nanti kita kalau Allah izinin panjang umur akan begitu juga. Ya dengerin. Ya begitu udah setengah jam saya agak ngeliat jam. Mah punten pisan. Kenapa? Udah janjian sama istri. Siapa istri? Ya anak mama. Sebegitu. Ngapain? Mau ngajak keluar. Dah begitu pamitan saya ambil tuh tadi amplop yang isinya 10 lembar bu. Begitu saya cium tangan, ketemu tangan menantu dengan mertua. Ketemu tuh ada keset-kesetnya. Apa tadi bu? Cium tangan. Ya Allah bu, itu yang wahai anak mantu, tolong kita jangan merasa pede, jangan merasa bangga. Begitu kita keluar, orang tua mertua ngelihat yang diberikan sama anak menantu, itu ngelihat roti, ngelihat amplop yang ada, berderai air matanya. Allahu Akbar. Nih, kalau pengen dapat karomah, sering-sering buat orang tua dan mertua begini bu. Iya. Karena bukan garansi saya, Quran yang jamin. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan ini ayat Quran, bukan karangan saya. Luqman ayat 14. Kau berbuat baik amaku dan kedua orang tua kamu. Ya Allah ya Rabbi. Di saat orang tua menangis bukan karena kesal, tapi nangis bangga, bahagia, haru. Ngomong nih mertua, ngomong. Habis ngeliat uang dirobek, ya Allah haru dia. Punten anak menantu jangan merasa bangga dulu. Apa sih artinya uang 1 juta rupiah dibanding dengan jasa-jasa yang telah diberikan kepada kita. Allahu Akbar. Ayat tadi udah kita baca. Apa kata Qurannya? Ya Allah, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Di saat mengandung kita 9 bulan lebih kita hisap darahnya berganti bulan, bukan makin kecil makin besar. Bahkan melahirkan diri kita dengan resiko kalau nggak hidup mati. Lantas kata Quran disusui sampai 2 tahun. Allahu Akbar. Mendapat ngelihat uang 1 juta, bukan malah 1 jutanya, perhatiannya berderai air mata orang tua. Karena mendapat perhatian dari anak menantu, dia tahu dengan kesukaan orang tuanya. Di saat dia ngucap tuh, ya Allah, kata orang tua nih, ya Allah, kata Mitoha, mantu saya baik banget ya Allah. Mertua ngucap begini, orang tua ngucap begini, itu malaikat langsung ACC, ditanda tangan malaikat langsung. Ya Allah, bikin baik dia, baik kesehatannya, baik rezekinya, baik rumah tangganya, baik keturunannya, baik dalam segalanya. Jelas gak saya ngomong nih Bapak Ibu? Tuh bicara karomah, rahasianya kalau mau dipakai. Ya Allah ya Rabbi. Jadi bahasa sederhananya, boleh saya tuangkan pakai pantun boleh? Saya lagi sambil ngarang ini loh bu. Dapat udah, masya Allah. Dari Cipinang ke Kota Tua. Kurang semangat ucap cakepnya. Gimana kayak saya ngarang dari awalnya. Oke. Dari Cipinang ke Kota Tua. Saat di Mekah banyak bertemu. Kau buat senang hati orang tua, pasti Allah buat barokah jalan kehidupan kamu. Tuh Bapak Ibu, di huruf karomah kaf.
10:30 lewat 10 menit. Saya ngasih tahu. Ibu, punten, kira-kira paham apa enggak? Yuk, ya, karena kita hidup bukan hanya buat diri kita, kita punya anak. Bu, saya ini bukannya iya, ternyata saya pakai begitu. Dapat kabar dari anak yang di Mesir. Dia japri, Abi doainnya aku ikut seleksi jadi imam di masjid yang ada di kota Mesir dan aku lulus. Iya, saya muhasabah. Oh, ya Allah, makasih ya Allah. Kembali lagi kemarin itu. Bener ya Allah. Iya, kan begitu. Nah, dari kitanya. Jadi kan jangan yang mikirin buat kita ntar punya anak kita besar, kita jadi mertua. Di saat begitu kita perlakuan orang tua dan mertua kita, maka nggak akan ketukar Gusti Allah boten sare. Iya. Nah, para bunda, Ustadz tuh ada kok ya kayak namanya Kan'an, itu hanya exception, pengecualian. Pengecualian paling dalam 100 paling antara 5. Nah, kita insya Allah bukan termasuk yang pengecualian, gitu. Ya, jadi banyaknya udah hukum alam, mafil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua akan ada pada anak kita. Bu, jelas kita ngajar ini. Dah, kita lanjutin masih 2 huruf lagi. Huruf apa ini? Hamzah. Alif ya Bu. Huruf apa nih? Alif di Sentul, alif di Andalusia, alif di Mekah, alif di Surabaya, alif di luar kota, lempeng. Tadi nun buat siapa? Kira-kira alif buat siapa? Suami. Kasih tahu ntar ke suaminya. Alif lempeng. Ya. Bu, berapa banyak rumah tangga pecah karena urusan alif nggak bisa lempeng loh, Bu. Ya kalau ulama fikih begitu Bu, kadang-kadang ya asal jeplak begitu, tapi mananya bener. Apa mananya? Ini buat suami alif. Tahu mananya Bu? Yuk baca bareng-bareng. Istiqomah. Lagi. Sekali lagi. Tuh alif. Yang berat dan mahal tuh istiqomah. Iya. Ya, Bu, bisa. Ya Allah ya Rabbi, berbuat baik itu biasa, tapi mengistiqomahkan diri dalam kebaikan baru luar biasa. Jika para bunda gini ngaji, ya Allah, ada Senin pertama, Senin kedua, Senin ketiga, Senin keempat, istiqomah di Andalusia. Ya Allah Bu, nilainya mahal istiqomah tuh. Bu, Ibu, makanya balasannya kalau kita dalam Al-Quran, istiqomah balasannya penghuni sorga. Iya, saya perhatikan 3 redaksi dalam Quran. Kalau perlu buka ini saya jelasin aja. Bicara surga, Allah menjelaskan surga dalam Quran dengan 3 redaksi loh. Maksudnya redaksi itu kalau dikaji secara gramatikal bahasa Arab, kan di setiap bahasa ada grammarnya, betul apa enggak? Satu redaksinya kalau saya lihat, masuk sorga, itu redaksinya. Ada kedua redaksinya, dimasukkan ke sorga. Ada yang ketiga, penghuni sorga. Ya, itu 3 macam. Beda mananya. Masuk. Contoh. Kita tadi ngaji dari jam 9 sholat tasbih. Masuk. Tapi sekiranya datang ntar nih pas giliran doa, masuk gak dia? Masuk ke sini. Tapi punten, kualitasnya sama nggak sama yang dari awal? Ya beda dong. Kalau yang dari awal tahu nun buat istri maknanya nikmat, kaf buat rahasia raja keduniawian, karomah. Ya kalau yang datang udah tinggal Robbana Atina dapat juga, tapi kualitasnya beda. Masuk sih masuk, gitu, paham gitu? Mana masuk surga? Contoh, ibu pulang ngaji dari Andalusia, ibu lihat anak pulang sekolah main futsal, kena kotoran, bajunya basah, bau. Ternyata di depan ibu dia buka bajunya, dikuel-kuel, mau dimasukin ke lemari. Ibu yang sehat, akal sehatnya nerima apa marah? Lah marah lah. Enak aja kamu nak, sini jangan masuk dulu, ini kotor, kena lumpur, bau. Jadi gimana mah? Sini. Apa? Mampir dulu ke belakang.
Nyucinya ala santri, ambil dulu tuh bak atau ember, rendam di air. Boleh masuk lemari, ntar dulu nak, mampir dulu di penggilesan. Kan nyuci ala santri, tradisional, sikat dulu. Masih ada, tuangin lagi air. Masih ada, peres. Boleh masuk lemari? Enggak, ntar udah beres, mampir dulu tuh, mengenai panas terik matahari. Udah panas, udah kering, ya. Masuk lemari, enggak, mampir dulu sini, ditriska dulu. Sok. Ya, udah ditriska, pakai pewangi, lipet, boleh masuk. Masuk sorga. Lah kalau badan kita kotor sama dosa, ya nggak diizinin masuk. Mampir dulu, cuman mampirnya bukan di rest area. Ini yang kita ngeri, mampirnya di mana? Ya di neraka. Masuk sorga, redaksi masuk. Kedua redaksinya dimasukkan bentuk kalimat pasif. Berarti kalau nggak ada yang nolong nggak bisa, betul apa enggak? Itu pentingnya punya sahabat nih, besti yang solihat begini. Besti di Andalusia dijaga. Ustadz Mang besti apa? Kalau kita pinjam bahasa agama, besti itu terusin dikit ya Bu. Sodikuka man sodakoka laman sodikuka man sodakoka laman sodakoka. Itu definisi besti. Terjemahin jangan. Besti itu orang yang bisa berkata jujur di saat diri kita salah, bukan yang selalu membenarkan diri kita. Kan banyak kan begitu kita sebaliknya. Udah kalau ente yang ngerjain mah udah bener aja udah. Nah, dalam agama nggak begitu. Besti orang yang bisa berkata jujur. Inti jangan begitu dong. Inti kan udah Bu Haji, Mang pantes. Ya itu bisa ngomong begitu tuh. Itu besti. Bukan orang yang selalu membenarkan diri kita. Karena yang namanya kelilipan kan nggak bisa niup sendiri Bu. Harus udah niupin. Itu pentingnya punya besti. Ini besti yang begini di majlis tercinta Tazkiyah Andalusia. Ingat, tadi dimasukin surga bukan hanya sampai di Andalusia, tapi dihantarkan kelak sampai ke surganya. Ini berdua begini, begitu besok ternyata nggak ada nih di surga. Walau besti tak aya, besti teriak-teriak. Kata malaikat, nuju naon teteh? Iya, nuju milarian besti. Yang mana? Si Fulan. Yang mana? Yang kalau ngaji bareng-bareng di sebelah saya di Andalusia. Oh maaf, mampir dulu dia. Misalkan, Bu, besti yang solihah. Apa kata besti yang solihah? Ya Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah engkau hakim yang seadil-adilnya? Aku nggak nerima ya Allah. Engkau berikan aku mendapatkan surgamu, sementara bestiku yang ngaji bersama, tahajud bersama, umroh bersama, ibadah bersama, sementara aku masuk surga nggak bersama. Aku nggak mau ya Allah menerima nikmat surgamu. Waduh, kata malaikat, repot juga nggak mau. Jadi gimana? Panggil tuh besti. Dengan sebab permintaan besti yang solehah, diambil tuh bestinya bersama-sama ke dalam surganya. Begitu. Iya, enaknya tuh punya sahabat yang tadi definisi besti. Nah itu dimasukkan ke sorga. Tapi yang paling tinggi penghuni sorga. Mana modalnya? Istiqomah. Jelas ya Bu? Huruf yang terakhir H, maknanya adalah hikmah. Ya, hikmah itu ilmu yang kita dapatkan nggak mesti hanya harus di bangku sekolah. Termasuk hari ini kan udah ada yang nikah perak, ternyata baru dapat hikmahnya hari ini. Oh nunnya apa? Nggak ada ketinggalan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita, pernikahan kita, maupun juga yang belum atau mungkin anak-anak kita sesuai dengan yang diajarkan bahasan yang kita ngaji pada hari ini. Jadi betul-betul yang seperti tadi disebutkan, bahagia dunia bahkan kelak sampai ke sorga. Ya Teteh, ada ini masih punya waktu nih. Ya, beberapa menit ke depan takut juga ada maklumat dari makanya kita tawarkan. Ya, alhamdulillah ini tadi dikasih waktu kita untuk tanya jawab.
karena hubungannya dengan kegiatan ini biasanya pada seru nih buat bertanya. Ada yang mau bertanya silakan. Dua penanya pertama, silakan. Nanya tapi bingung mau nanya apa. Baik silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temanya apa tadi? Pernikahan penuh berkah ya? Ya, pernikahan pembuka pintu barokah. Ya, sederhana sih yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz. Ya, bagaimana ya caranya supaya kita itu sebagai istri gitu, dan saya posisinya sudah sebagai mertua ya, untuk selalu bisa menerima dan apa namanya mertua gimana sih? Mertua itu kadang-kadang kan ngelihat anak beserta menantu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kan ada rasa, ih kenapa sih begini, kenapa begitu gitu. Bagaimana caranya supaya saya pribadi gitu, supaya lebih ikhlas gitu dan apa namanya sabar gitu, ikhlas dan sabar dengan ya keadaan yang anak dan menantu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi ibu sebagai mertua melihat anak dan menantu. Ya, maksudnya tidak sesuai dengan hati. Ya, bagaimana supaya mensikapinya supaya tetap ridho dan tetap mendoakan hal baik terus menerus gitu. Ya. Terima kasih. Ditampung langsung Teh? Baik, terima kasih Bunda ya. Dalam Quran surat ke-16 juz 14 ayat 125 di mana Allah mengingatkan buat kita semua, dan gak mesti hanya di atas podium atau di pengajian. Ini termasuk menjawab dari pertanyaan ibunda yang sebagai orang tua dan mertua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Bunda, kalau memang ini saya terjemahkan dulu, serukanlah untuk menuju jalan Tuhan kamu dengan dua cara. Dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tadi kita singgung tuh hikmah. Ya. Hikmah ini kalau memang Bunda bisa, sering gak sebagai mertua dan menantu ada perkumpulan, kalau bahasa keren sekarang mah family gathering lah gitu kan, atau nggak mesti pakai begitu tapi kumpul bareng, apakah di rumah ibu sebagai mertua atau di rumah menantu. Nah ini hikmah Bunda. Hari ini kan kita ngaji nih, saat momen-momen yang bisa kumpul itu dengan cara Bunda sebagai mertua nggak ada salahnya, karena yang namanya orang tua, guru orang tua untuk membawa nih share begini di kumpulan keluarga. Karena bisa jadi menantu kita nggak ngerti, bisa jadi anak kita pun belum paham. Ya, kita nggak menyalahkan, oh dulunya enggak, udah ya kita husnuzon, berpositif thinking, yuk bil hikmah. Hikmah tadi saya bilang kan, nggak hanya mesti secara formal SD 6 tahun, SMP 3 tahun, itu yang formalnya. Non formalnya kata Nabi untuk menggali hikmah minal mahdi ilal lahdi. Makanya kapan kita berhenti? Ntar kalau udah masuk ke lubang lahat baru berhenti. Iya, nah Bunda bil hikmah dengan cara saya tuh di keluarga Bunda ya, jadi ke anak-anak juga. Jadi kalau bahasanya mah harta yang paling berharga adalah, nah ini luar biasa Bunda. Tolong di saat lagi sempet, apalagi sebagai suami, buat halakoh kecil. Dan ini nggak mesti harus ustad, nggak mesti harus ustad. Share, ini maksud menerapkan kata An-Nahl ayat 125 bil hikmah dengan cara Bunda. Yang penting yang tadi saya jelasin Bunda paham tuh. Bisa aja tadi Mama ngaji di sini ngebahasan ini loh, dan ini bukan kata Mama, ini ternyata nas Qur'annya gini. Itu udah termasuk menerapkan bil hikmah di keluarga. Bunda,
walaupun anggapannya remeh begini, tapi jujur, yang begini dalam keluarga pantas kalau bahasa kerennya kan sebagai quality time. Itu di saat buat kami merasakan yang ono lagi jauh di luar negeri, yang ono jauh, itu akan punya kesan tersendiri. Itu yang dimaksud bil hikmah. Nah yang kedua kata Quran, wal mau'izotil hasanah. Sekiranya memang bunda bisa, tapi tetap dengan nasihat yang baik. Ya, nasihat yang baik, jangan sampai membuat akhirnya menantu kita jadi ntar ngelawan sama kita. Nah yang ketiga, nggak ada kata terlambat. Bunda, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad? Kenapa saya bilang gitu? Karena doa yang bunda hafal, yuk baca bareng-bareng. As-Saffat ayat 100 nih. Rabbi habli. Lagi bunda. Ini bukan hanya udah berhenti kalau udah punya anak, bukan. Ya. Nabi Ibrahim baca doa itu, Nabi Ismail belum lahir dari Siti Hajar. Karena pandangan Nabi Ibrahim bukan hanya ke Ismail. Ntar Ismail besar punya anak, anaknya besar punya anak, cucunya besar punya anak, sampai ke finalnya dah mana? Nabi Muhammad. Jadi nggak heran kalau Nabi Muhammad yang kata Nabi, yang kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana akhlak suamimu? Kata Siti Aisyah ditanya, karena khuluquhul Quran, akhlak suamiku adalah Quran berjalan. Kenapa begitu? Karena perjuangan dari atasnya. Kan pernah saya bahas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Jadi perjuangannya dari eyangnya dan pandangannya bukan hanya ke Ibu Ismail, tapi ke Nabi penutup ntar, Muhammad Rasulullah. Nah jadi 3 acara itu bunda ya. Dan jangan pernah berhenti. Kalau saya nitip pesan mah, kalau bisa jangan diwiridin. Kalau doa lagi inget doang, Rabbi habli. Tapi kalau diwiridin terserah. Mau pakai tasbih yang digital, silakan. Atau mau tasbih kayak saya manual begini, iya, ya silakan. Kenapa Ustaz? Karena begini loh bunda. Logikanya nih logikanya. Nabi Ibrahim pengen punya anak cucu yang soleh dan soleha, itu Nabi Ismail belum lahir, tapi sudah dapat doa Rabbi habli minas solihin. Pertanyaan saya, berarti dia doanya kira-kira sekali apa berkali-kali? Berkali-kali, tandain tuh. Yang kedua, betul lagi, Nabi Ibrahim seorang nabi, kira-kira ada nggak bohongnya? Jangan ragu-ragu, nggak ada. Yuk, ulangin. Kira-kira mintanya sekali apa berkali-kali? Yang kedua, Nabi Ibrahim sebagai nabi ada nggak bohongnya? Segitu nabi lah, kita nabi ya bukan. Bohong masih jalan terus. Pengen punya anak cucu soleh dan soleha, tapi doa ogah. Emang lu punya orang dalam dari mana? Kata malaikat begitu. Nah ya bunda ya, maafin ya, semoga makan lesan ngajak suami mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Bagaimana menjaga hati agar tetap kuat dan ridho dan terus merasa dekat dengan Allah dalam perjalanan hidup. Oke. Ya, yang menjalani sebagai single mami begini, di hati ada niat nggak untuk menikah lagi?
Nah, kan ada yang enggak, saya enggak udah. Ada ya kalau misalkan ada niat, ya Allah saya pengen banget kalau misalkan pulang aja di Majlis Andalusia, ntar ternyata ada orang datang dari Duren Sawit, duda keren banyak duit. Nah, berarti itu dia nggak apa-apa. Hidup tuh punya rencana. Al haya'u kifahun, kata kaidah. Hidup itu perjuangan. Kalau orang nggak punya perjuangan, nggak punya planning, jangan hidup. Lah iya, mana buktinya? Sering kita baca kok. Faida farok tapan sop. Kelar dari sini apa yang berikutnya? Ke sana, yang ke sana, ke sana. Tapi ingat ujungnya, finalnya, dan hanya kepada Tuhanmu besok kembalinya. Dari ayat ini mengajarkan hidup punya planning. Nah, pertama, dua jawabannya. Buat yang sekiranya pengen punya lagi, nggak usah malu nonton warta berita di Kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Bu, kita bukan malaikat, betul apa enggak? Kita manusiawi yang kata Quran sunatullahnya mawaddatan warohmah. Tuh Arum ayat 21. Makanya Allah maha paham, mawaddah warohmah. Mawaddah itu biologis, yang kalau positif sama negatif ketemu nyetrum. Tuh mawaddah, paham nggak Bu? Nggak paham, saya tafsiran pakai bahasa pantun deh. Itu mawadah karena biologis masih muda. Ikan betok buah markisa, satu yang dipentok semuanya berasa. Itu mawadah. Itu manusiawi, itu mawadah. Tapi lihat rangkaiannya, warohmah. Rohmah ini udah lain. Kenapa rohmah? Rohmah udah bukan biologis. Iya, kenapa? Karena juga kapasitas usia ternyata udah di atas 70 tahun. Saya main nih ke rumah nenek dulu masih kecil. Saya tanya sama nenek saya, "Nek, kenapa sih kau bengong aja?" Iya, kayaknya ada dipikirin. Apa bahasa neneknya nih? Bahasa nenek saya, "Gua lagi mikirin Tong." Mikirin siapa? Mikirin engkong lu. Engkong mang kemana? Lagi 2 hari diajak pergi sama mantu. "Nek, ntar kalau engkong pulang mau ngapain?" Lah nggak ngapa-ngapain gitu. Lah kenapa? Emang udah nggak nyetrum. Iya, tapi ingat bahasa Quran. Oh, pantas rohmah. Walaupun nggak ada dicariin, betul nggak Bu? Iya, udah pindah dari biologis ke rohmah, mawaddah warohmah. Nah sekarang kalau seperti ya Tete yang nanya, saya lebih husnuzon. Kalau memang misalkan ya memang ada jodohnya, berarti jawaban yang kedua. Yang kedua mana? Al-Anbiya ayat 89. Tuh diamalkan. Iya, ngadu sama Gusti Allah. Apa bunyinya? Ini Al-Quran. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Itu kalau saya bahasakan pakai terjemahan kasar nih. Ya Allah, engkau kan punya stok jodoh banyak ya Allah. Iya, masa iya ya Allah? Nggak ada satu yang terbaik buat diriku. Begitu. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Amalkan, perbanyak. Bu, halo, itu yang mau nikah lagi sekiranya nih, mau apa? Al-Anbiya ayat berapa tadi? 89. Oh Ustaz, saya kayaknya nggak akan nikah lagi. Nggak apa-apa, hidup di pilihan, betul apa enggak? Dan jangan salah, yang punya prinsip gitu, dasar saya membesarkan anak-anak yatim saya. Oh, saya pulang kepada kitab Uqudul Izan lagi, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ceritakan perihal hadis. Di saat Nabi sedang Isra Mi'raj, di belakang Nabi banyak perempuan-perempuan cantik bermakmum sama Rasulullah. Nabi nanya sama malak Jibril, "Jibril, ieu teh saha? Menigarelis pisan." Tuh, di belakang Rasulullah barisannya. Jibril jawab, "Ya Rasulullah, itu di belakang para janda." Jahe. Janda ya Jibril. Iya janda. Janda gimana? Janda yang ditinggal wafat sama suaminya atau dia percaya sama suaminya, tapi dia rawat anak-anaknya, dia nggak mau nikah lagi, dibesarkan anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang manfaat buat orang banyak. Predikatnya di belakang benderanya Rasulullah. Tuh, hidup janda kan gitu. Iya, kalau ya. Nah iya, jadi dari Belanda langsung ke Balikpapan, janda tetap terdepan. Ini pilihan. Jadi begitu, terserah mau yang mana, begitu ya.
Itu. Siap. Udah ini waktunya gimana? Ikhlas ya, jangan terdaftar ya. Ridho ya. Jangan nanti saya disebut ya. Ya, mudah-mudahan nanti dikasih lagi sama Allah kita kesempatan ketemu lagi ya di bulan yang depan, nanti bisa ketemu sama Ustaz Ridhoin. Ustaznya juga berbarokah pernikahannya. Ustaz Allah kasih kesehatan, terus bisa bermanfaat dan kita bisa jumpa lagi dengan Ustaz. Amin. Amin insyaallah. Baik, terima kasih. Ya. Baik, ya. Minta ridho ikhlasnya para bunda solihat. Kita bacakan nama-nama yang termaktub di risalah yang saya pegang. Ya Allah, untuk Ibu Ratna Nur Hasanah, Mayang Rukmi binti Oki Bambang Dausoko, juga Ibu Arzita binti Jamhur, Ananda Muhammad Guntur Karisma, Kalista Bunga, juga Meti Rahman Budiman, Arwin Setiawan, juga yang telah wafat 3 hari yang lalu, yaitu Muhammad Yoga Aditya Pratama bin Haji Istiadi, semoga menjadi tabungan di surganya Allah buat ayah bundanya ya. Ya Allah. Kemudian juga almarhum Bapak Haji Suro Suharto bin Usup Duria, juga almarhumah Hajawana Sarwana binti Satija. Ya Allah, yang sudah pada wafat senantiasa ya Allah ij'al kuburahum raudhah min riyadil jinan, senantiasa Engkau jadikan makom mereka taman daripada taman-taman surgamu. Dan yang sedang sakit, nama-namanya yang saja kami baru sebutkan ya Allah, kami minta padamu dengan keberkahan kami bersama-sama, angkat penyakit mereka, kembalikan kesehatan dan kepulihannya, syifaan ajilan, kesembuhan yang sesegera mungkin, syifaan la yughadiru sakoman, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang berikutnya. Khususnya buat nama-nama yang baru saja kami sebutkan, juga kami minta buat kami yang hadir di sini, pelihara senantiasa ya Allah sehat afiat kami dalam taat, iman Islam kami yang selalu sampai kembali ke hadapanmu mendapatkan anugerah wafat husnul khotimah. Tilkan niya wa ila hadatin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbin nas, ya Allah Engkau yang menguasai hamba-hambamu, azhibil ba'as, angkat derita penyakit yang dialami oleh saudara-saudari kami tercinta, Ibu Ratna Nur Hasanah, Mayang Rukmi binti Oki Bambang Dausoko, Ibu Arzita binti Jamhur, Ananda Muhammad Guntur Karisma, Kalista Bunga, Meti Rahman Budiman, Arwin Setiawan. Ya Allah, wasfihim, anugerahkan kesembuhan yang sempurna kepada mereka. Antas syafi, Engkaulah yang maha memberikan kesembuhan. La syifa'a ila syifa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan atas izinmu ya Allah. Syifaan ajilan, anugerahkan kesembuhan yang sesegera mungkin. Syifaan la yughadiru sakoman, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang berikutnya. Ya Allah, yang sudah pada wafat, nama-nama yang kami sebutkan barusan, ij'al kuburahum raudhah min riyadil jinan, jadikan magomnya selalu di hadapanmu menjadi taman daripada taman-taman surgamu. Dan buat kami ya Allah yang kumpul di majlis yang mulia, majlis muslimah tazkiyah Andalusia ini, kami minta padamu, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, jadikan ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang penuh manfaat. Wa 'allimna bima yanfa'una, bimbing kami selalu untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Warzuqna uluman tanfa'una, anugerahkan rezeki selalu pada kami untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat.
Allahumma ahyina makanatal hayatu khairan lana, hidupkan diri ini selama Engkau masih izinkan kami masih bisa hidup, hidupkan kami selalu dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana, wafatkan diri kami Allah apabila telah tiba waktunya untuk wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banget perhatian